sahabat Kang Lintas dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya, tetap di channelnya Kang Lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di tetap rumah Cupang Kang Lintas. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol karena hari ini kita kedatangan tim ahli bagian breeding, khusus bagian breeding. Nah, siapa sih sosok ini nanti? Namanya Mas Eko Pratama. Dia adalah seorang ahli breeding, tetap percupangan breedingnya. Nah, dia udah senior lah untuk itu, makanya jadi tim ahlinya rumah Cupang Kang Lintas. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama mereka yang udah ada di dalam. Yuk, langsung ke sini. Nah, akhirnya aku berada di dalam bersama mereka para cowok-cowok ini. Aku sendiri yang cewek biasa. Nah, ini di sini ada Kang Lintas, si punya channel. Terus ada Mas Eko Pratama, ahlinya breeding percupangan. Terus ada Om Ferry yang di video yang sebelumnya sudah kita tayangkan. Halo sahabat Kang Lintas. Halo sahabat Kang Lintas. Oke, teman-teman. Di sini saya dengan Kang Lintas akan belajar cara breeding, banyak tanya sama Mas Eko yang ahlinya breeding. Kita akan tanya-tanya breeding itu prosesnya seperti apa, terus airnya sebagai media untuk breeding itu ya Mas Eko ya, itu nanti yang bagaimana pH-nya berapa, terus harus diinapkan atau enggak, berapa lama juga kalau mesti diinapkan, terus airnya itu harus dikasih apa semuanya itu kan kita belum tahu ya Mas Eko. Ya dikupas nantinya sama Nah, Mas Eko. nanti kita akan tanya semuanya sama Mas Eko bagaimana cara breeding ala Mas Eko. Tapi kenapa kita manggil Mas Eko? Pada intinya Mas Eko ini memang selain ahli breeding, Mas Eko ini juga tiap malam online ya Mas ya? Di IG. Iya. Makanya IG-nya apa Mas? IG-nya namanya exisbeta.id. exisbeta.id. Tulisannya EKSIS-beta.id. Exis. Ada nomor WA Mas mungkin? Ada Nomornya WA-nya nomor bisa WA-nya 0813 1717 0994. Nah itu teman-teman, kenapa kita rumah Cupang ini kita manggil Mas Eko sama Om Ferry. Ya kalau Om Ferry udah kemarin tuh bagian sortir kemarin, nah ini Mas Eko ini bagiannya breeding. Kenapa? Karena memang sudah jam terbang beliau udah lumayan tinggi, dan kita hasil breedingan beliau kemarin udah nanti suatu saat kita tampilin ke teman-teman di rumah beliau, dan mungkin teman-teman yang mau ikut lelang atau ikut hasil dari breedingan Mas Eko ya malam biasanya Biasanya online jam berapa? nah itu kan mulai dari jam 7 malam. Jam 7 malam, nanti tinggal giliran aja. Mungkin tadi yang alamat tadi IG tadi nanti ditaruh di deskripsi kita. Nah, untuk sementara nih Mas Eko apa yang mau disampaikan tentang breeding nih, awal-awal kita harus nyiapin apa aja nih? Pertama breeding kita siapin indukan ya. Indukan yang ibaratnya umurnya ada papan dewasa lah. Antara male dan female ya kan? Nah, itu kurang lebih berapa bulan umurnya? Minimal itu 5 bulan. 5 bulan. Sudah siap breeding. Yang female-nya kita cari yang full egg, yang full telur ya, supaya hasilnya memuaskan, hasilnya banyak, maksimal bisa jadi Telurnya ya. ya bisa jadi 500 ekor atau lebih. Iya, Ya. Pengaruh berarti ya umur ikan itu, semakin matang umurnya, dewasanya itu nanti menghasilkan telurnya semakin banyak. Nah, Salah satu poin. beda sama manusia. Kalau udah tua dia nggak boleh. Nggak boleh. Ya terus habis itu apa? Yang kita siapin pertama tempatnya ya. Iya, Kalau tempat breeding. tempat breeding itu kalau ketinggian air udah ada rumusnya Mas. Kalau ketinggian air untuk breeding itu berapa? ketinggian air itu sekitar 10 cm. 10 cm ya. 8 sampai 10 cm. Terus di dalam air itu ada campuran apa aja Mas? Biasanya untuk musim hujan seperti ini ya, musim cuaca dingin ekstrim lah. Yang saya terapkan itu biasanya ketapang sudah pasti untuk menetralkan pH air. Ya kan, pH 6 sampai 7. Ya kan? Ya. Itu ketapang kita kasih pekat nggak masalah. Sekitar 2 lembar atau 3 lembar nggak masalah. Iya. Ketapang.
Dan kalau saya sendiri memakai kayu secang atau ekstrak kayu secang. Biar agak panas ya, Ya, hangat ya. untuk menghangatkan Suhu air, iya. untuk menghangatkan nanti di badan ikannya sendiri. Jadi ya logikanya ketapang dan secang itu, ketapang untuk pH supaya bagus, secang itu untuk suhunya supaya bagus. Jadi breeding aman saat cuaca ekstrim seperti Salah satu syaratnya seperti itu di media airnya Mas Eko ya? Ya, di media airnya. Dan yang utama airnya itu kita pakai air endapan, tidak perlu dikasih garam. Nggak perlu kasih garam maupun obat biru ya. Iya, benar. Oh, jadi cuma air sama ketapang aja. Ya, sama secang. Dan kita mau praktekin ini. Boleh. Maksudnya, ayo kita liatin. Ini tempatnya branding teman-teman. Kita Dan udah silakan. tempatin ada tiga media untuk branding. Tapi menurut tadi Mas Eko, tiap-tiap tempat ini kita langsung di akuarium ya, biar nggak pindah-pindah jadinya. Itu tuh harus disekat seperti itu. Ini Mas Eko silakan. Yang lanjut, yang tanggalnya Mas Eko. Ya, pertama kita siapin indukan yang udah matang ya. Ini indukannya yang udah matang sekitar umur 5 bulan ke atas lah. 6 bulan, 7 bulan boleh. Yang Lebih penting- bagus Ya, lebih bagus, lebih matang supaya dia bisa jaga burayak. Nanti burayaknya nggak dimakan sama dia. Pertama-tama kita masukin melnya dulu atau jantan. Jantan, ya. Ya, jantannya masuk dulu. Ayo, Bentar. itu di bawah itu. Nah, Ya, karena cupang ini kan predator kecil ya, dia gimana ya? Dia tuh harus ini menguasai teritorinya dia, wilayahnya dia. Jadi yang utama kita masukkan Adaptasi sama ya, airnya dulu ya. adaptasi sama air, sama Tempat. sama tempatnya. Pertama kita masukkan mel dulu ya. Ya, kita masukkan melnya dulu. Nah, biasanya kita tunggu nih sekitar setengah jam atau sejam lah, supaya dia menguasai daerahnya dulu nih di sini nih. Lebih bagusnya mel ini bikin busa, Double nest dulu. ya, double nest dulu, bikin busa di sini bahwa dia udah nyaman di tempat ini. Nah, setelah itu baru kita masukkan female-nya setelah 1 jam. Jangan lupa kita sekat dulu ya, soalnya sebenarnya langsung bisa, cuman takutnya itu dia bertengkar dulu biasanya supaya female-nya itu mau dikawinkan gitu. Lebih baik kita sekat dulu. Ini ya pakai botol aqua, nanti bisa dipotong atas bawahnya, bisa dipotong. Nah, kita taruh sini. Selanjutnya kita ambil female-nya. Female-nya juga harus yang matang ya, yang full egg, yang bagus lah, usianya matang, formnya bagus, ekornya bagus, analnya bagus, dorsalnya bagus, badannya juga bagus seperti peluru, kepalanya tidak menyendok atau dolphin. Ya, kita pilih yang bagus. Ya, seperti itu ciri-cirinya. Ya, seperti ini. Ya. Ya, kita masukkan serokan yang bisa. ya. Ya. Ini kita ambil female-nya ya. Ini female-nya. Kita ambil, kita masukkan pelan-pelan ya, supaya dia nyaman. Oh, itu udah langsung didatengin sama Cowoknya ya? yang Ya. cowok tuh, Yang male. yang male-nya. Yang male-nya. Nah, kita tunggu dulu sampai male-nya nanti bikin busa. Busanya sudah banyak, nanti kita bisa lepas cutnya perlahan-lahan supaya nggak kaget juga female-nya. Yang utama breeding itu nggak stres ikannya. Kalau ikannya stres, biasanya mereka juga nanti makanin telurnya atau makanin burayaknya, kasihan jadinya. Jadi hasilnya nggak maksimal Mas Eko ya. Hasilnya benar tidak maksimal jadinya. Nah, kalau kayak gini udah berapa lama nanti Mas Eko nyabutnya nih? Ya sampai Bisa sekatnya itu. sampai male-nya sudah bikin busa, kita bisa angkat Ya. sekatnya, nanti kita bisa angkat. Nah,
kita tunggu biasanya itu sehari semalam mereka kawin. Biasanya jamnya itu Habis maghrib. ya habis maghrib biasanya. Pasti malam ya Mas Eko? Biasanya Jam antara dari sore sampai malam itu sampai habis maghrib terus sampai sekitar jam 8 jam 9 itu mereka melakukan perkawinan ya. Biasanya nyilang dia. Mereka kawinnya nyilang di atas, nanti female-nya buang telurnya ke bawah. Terus male-nya nanti ambilin telurnya Mungkin. ya ditaruh di busa. Nah, nanti itu 1 kali 24 jam kalau sudah selesai bertelur, female-nya kita angkat. Kita angkat, kita taruh di wadah toples lagi nggak apa-apa. Airnya sekitar 5 sampai 10 cm. Kita kasih ketapang pekat, nanti kita kasih secang juga. Pemulihan Ibaratnya, ya, Mas? ya, treatment pemulihan setelah dia melakukan perkawinan. Jadi supaya dia nyaman, pulih lagi. Nanti untuk selanjutnya kita tunggu lagi 2 minggu sampai 1 bulan, tunggu bertelur lagi, kita kasih jentik supaya dia bisa kita kawinkan lagi. Seperti itu. Tapi kalau untuk malam ini masalah sinar dari lampu itu ngaruh nggak Mas? Itu perlu digelapin atau diterangin gitu? Lebih Kalau- baik itu gelap, Lebih jadi baik gelap, ya. supaya dia nyaman dan nggak kaget. Gitu ya. Gak jauh dari manusia juga ya, gelap, serangnya gelap-gelap gitu. Iya. Kayak hotel Sukanya juga. terang kok. Iya. Benar. Iya. Oh jadi nanti bukanya sekatan ini nanti kurang lebih maghrib ya? Iya. Buka sekatannya itu ya. Pokoknya setelah Bubble nest-nya terbentuk. ya Bubble-nya terbentuk. bubble nest-nya terbentuk, Hmm. udah bikin busa banyak, nanti kita bisa cabut sekatnya. Hmm. Udah kita tunggu lagi 1 kali 24 jam. Ya kita intip-intip boleh lah, kita intip-intip boleh busanya. Hmm. Biasanya kalau sudah ada telurnya itu terlihat putih-putih susu itu di Kayak busanya. nasi. Tapi Ya, kalau yang kayak cewek apa yang betinanya nggak bertelur gitu kan kalau mau sebelum kita angkat nih kita ngelihat supaya dia udah jauh dari telurnya atau gimana nih? ya pasti nanti si Mel ini ngusir betinanya Oke, diusir. supaya nggak deket ke nggak deket telur gitu Biasanya ya? betina ini memakan telur sendiri, kanibal dia, makan anakannya sendiri. Nah, biasanya tuh melnya udah ngejar-ngejar supaya nggak Menjauh dari bubble iya, nest. menjauh dari bubble nestnya itu nanti kita angkat. Baru kita angkat. Iya, kalau udah dikejar-kejar gitu udah kita angkat. Nah, tapi kalau untuk yang male-nya, yang jantannya itu diangkat kurang lebih kalau sudah telur sampai netas berapa hari diangkat? Nah, ini dia. Biasanya banyak yang takut untuk mengangkat male atau jantannya atau bapaannya. Biasanya pada takut. Kalau saya pribadi, memang setiap breeder beda-beda caranya. Ya. Ada yang jaga burayak sampai 1 bulan full. Kalau saya pribadi, saya umur 4 hari saya angkat, saya pindahkan ke wadah yang lebih besar. Ibaratnya tempat pembesaran, tempat pembesaran burayak. Tapi udah nggak ada male yang nggak ada? Udah nggak ada. Nggak ada. Kalau ini kan berarti, kalau ini kan tempatnya udah besar nih. Berarti kita nanti 4 hari setelah telur netas langsung kita angkat aja pejantannya ya? Iya, boleh. Oke, siap. Jadi nggak usah harus sebulan kan? Ya benar. Iya. Resikonya kenapa itu Mas Eko kalau seandainya male-nya nggak diangkat? Resikonya itu misalnya jantannya stres, bisa makanin anakannya. Nanti perlahan-lahan habis anakannya. Iya. Jadi Kada hilang itu Mas Eko ya? ya kita nggak mendapatkan hasil yang maksimal, nggak bisa Ya, dapat sesuai ekspektasi lah. ya nggak bisa dapat hasil yang ratusan bahkan ribuan. Ya makanya kalau memang secara logika memang harus diangkat. Kata teman-teman kan itu jaga anaknya dari apa? Ngomong jaguar itu udah kita Iya, jagain, benar. ya kan? Oh pada intinya benar diangkat. Ya. Oh. Banyak memang yang bilang begitu menjaga anaknya. Makanya kita ketinggian air tuh nggak boleh tinggi-tinggi karena biasanya kalau burayak baru menetas itu Hmm. dia nggak bisa berenang jauh, Iya. nggak bisa berenang ke dalam, Masih juga nggak muter-muter. bisa- masih muter-muter tuh, masih muter-muter aja kayak gangsing tuh. Belum Biasanya- lurus. ya berenangnya belum lancar lah. Biasanya diambil itu bukan dimakan biasanya, Diambil. itu diambil taruh lagi ke busa sama jantannya. Pejantannya. Nah kalau udah 4 hari biasanya udah bisa berenang dia ya? Bisa, Udah sudah berenang. bisa berenang. Terus untuk umpannya, kita ngasih makannya udah berapa hari? Kalau saya umur 4 hari sampai 10 hari saya pakai Artemia. Artemia. Setelah itu yang 10 hari selanjutnya Setelah 10 hari selanjutnya saya pakai full kutu air. yang disaring atau bagaimana Mas Eko? Kutu air kita cari yang bersih ya, jangan sampai ada kutu jetnya. Nah, kutu jetnya itu juga musuh buat burayak.
itu dia menyerang burayak. Itu perlahan-lahan nanti kalau ada kutu jetnya satu Habis. ekor aja habis tuh burayak. Ya waktu itu kita pernah trial Iya, ya, dan- Kang Lintas ya. iya. Dikasih kutu air, pada akhirnya kita kok loh, kok pada habis, ternyata ada kutu jetnya. Iya. Tanpa kita sadari sebenarnya Mas Eko. Kalau saya sama yang lain karena mata saya kan 4 nih, udah pakai kacamata nih. Ya kadang-kadang mah nggak kelihatan kutu jet kayak apa kan gitu. Apalagi kemarin tempatnya putih ya. Iya. Tempat putih babar gelas nggak kelihatan. Nah, ciri-cirinya Nah. kutu jet itu bagaimana Mas Eko? Nah, kutu jet itu biasanya kalau kutu air itu merah ya, warnanya merah. Biasanya merah warnanya. Kalau kutu jet itu warnanya hitam. Dia muter-muter, berenangnya tuh cepet dia. Muter-muter aja cepet. Ya kayak jet itu Mas Eko Ya ya. benar, makanya disebut itu Kutu kutu jet. jet. Nah itu sangat bahaya sekali untuk burayak. Apalagi kalau kita beli umpan di pasar ya, itu dilihat lagi. Kalau kita belinya malam kita harus bawa senter tuh, kita lihat tuh kutu jetnya ada nggak nih di plastik nih. Nah, itu. Ciri-cirinya seperti itu Mas Eko Ya benar. Jetnya secara kasat matanya. Ya. Itu untuk perhatian dari teman-teman yang berniat mau breeding secara awal. Begitu. Harus memperhatikan benar-benar pakan yang kita kasih ke burayak ini harus benar-benar bersih, harus benar-benar bagus. Begitu ya Mas Eko ya. Jangan sampai burayak yang kita sudah breeding, yang sudah kita hasilkan itu akan sia-sia dimakan sama kutu jet atau pemangsa burayak itu sendiri. Kita sia-sia. Kita sudah capek dari segi waktu, dari segi tenaga Mas Eko ya. Sudah mengidam-idamkan. Sudah mengidam-idamkan ya kan. Kok nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Iya. Kalau burayak itu pada akhirnya habis. Nah, itu salah satu sebabnya seperti itu dari teman-teman Kang Lintas. Kalau ini Mas Eko, perkiraan dari apa nih perkawinan ini Ya. sampai telurnya itu jadi buraya itu kira-kira berapa hari? 1 kali 24 jam. Itu udah bisa langsung menetas gitu? Iya. Oh, langsung cepat makan. berarti ya? Iya benar, cepat. 1 kali 24 jam. Ya mungkin kalau saya kan juga ngeberi juga Mas Eko. Itu kadang ya tergantung dari si male female-nya ini sebenarnya Mas Eko. Iya. Kalau saya ya versinya saya itu bisa jadi mungkin kalau Mas Eko ini bisa cepat teman-teman ya 1 kali 24 jam kita harus lapor RT ya? Bukan Mas Eko ya. 1 kali 24 jam itu udah bisa menetas. Tapi kalau saya kadang 2 kali 24 jam atau bisa juga ke 3 kali 24 jam. Tergantung kenyamanan dari si indukannya ini berdua ini. Ya kalau Mas Eko mungkin karena bibit bobot bebeknya sudah terseleksi lebih cepat lagi. Makanya diperhatikan tadi dari video awal penjelasan dari Mas Eko. Usia itu mempengaruhi. Usia ikan. Usia ikan Harus matang. harus matang semuanya. Jangan sampai yang male atau yang female ini nggak seimbang. Besar, yang satu besar, yang satu kecil bisa dihajar yang Ya, kecilnya. Mau yang kecilnya ini male pun kalau yang besarnya ini Female. si female-nya atau si cewekannya bisa si male-nya yang dihajar. Nah, Begitu, sangat-sangat harus diperhatikan. Makanya harus menyimak penjelasan dari video di awal penjelasan dari Mas Eko. Mas Eko, boleh ya pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ini mungkin Daripada diisi komentar ya teman-teman yang isi kita tanyakan ke Mas Eko. ya nanti kalau misalnya ada yang pengen komentar ya tetap aja Nah, biarin. itu sekarang ada Tapi ini titipan. setidaknya bagi kita yang nggak ngerti, ini Masih pertanyaan awam, orang yang masih awam. Kalau misalnya male-nya itu mati saat jaga budaya. pada saat jaga buraya gitu, karena dia mungkin kecapean, karena telurnya saking banyaknya mungkin kan dia Kelelahan. kelelahan Pasti. atau nggak ngerti dah itu kenapa bisa dia pingsan atau mati itu. Terus nanti Solusinya. telur-telur itu gimana itu solusinya? Nah, solusinya telur itu akan tetap menetas. Cuman kan yang ditakutkan biasanya para breeder atau ya yang awam untuk breeding. Biasanya takut, wah ini nanti anakannya pas saat jaga burayak mati. Anakannya gimana nanti? Siapa yang jagain gitu Mas? Ya, siapa yang jagain? Berenangnya masih muter-muter Yang punya takutnya. berarti yang jaga. Takutnya nanti tenggelam, anakannya Iya. mati kan. Kita kurangin.
airnya. Ketinggian airnya masih Ketinggian ya? airnya kita kurangin. Yang Ya. tadinya 10 cm kita kurangin jadi 5 cm. 5 cm. Oh, jadi direndahkan ya, Ya, airnya. ya kita sifon aja nanti pelan-pelan kita kurangin airnya sekitar 5 cm. Nanti seandainya burayak netas, dia muter-muter Sampai ke dasar. itu sampai ke dasar itu nggak capek lah ibaratnya, nggak kelelahan, jadi nggak Kemungkinan hidup banyak Pak ya, Seko ya. kemungkinan hidupnya tinggi. Berarti dia bapaknya udah nggak ada, dia hidup mandiri. Iya. Nah, Iya kan? iya. Berarti ya yatim dari lahir. Yatim dari Iya. lahir. Iya, yatim dari lahir. Itu mungkin burayaknya jadi burayak mandiri. Nah, iya. Kayak nama Bismillah mungkin Mas Eko ya. Benar. Namanya yatim mandiri. Mandiri. Terus selain apa namanya dari ketinggian air mungkin kalau nggak ada bapaknya pakan tetap apa namanya dari apa kutu air itu Artemia kutu air tetap berjalan seperti Nggak kalau ada masalah. bapaknya ya. Nggak masalah, nggak ada bapaknya pun nggak masalah. Nggak masalah ya. Sebenarnya anakan baru menetas itu mereka sudah punya cadangan makanan. Iya. Nah, setelah umur 4 hari baru kita kasih Artemia. Karena cadangan makanannya sudah habis. Sebenarnya kalau kita lihat kasat mata nggak kelihatan ya. Sebenarnya di dalam air ini sudah terbentuk infusoria. Mereka bisa memakan itu, cuman masih kurang. Makanya kita tambah Artemia supaya cepat berkembang, cepat besar size-nya. anak-anakannya. Kalau cepat besar juga kita makin aman lah. Terus untuk ini Mas Eko, kadang saya sebagai breeder Mas Eko ya, itu bapaknya tetap dikasih makan atau harus puasa Mas Eko? Oh, makan sama. Makan sama? Saat menjaga burayak nggak apa-apa. Nasi padang gitu boleh? Boleh, nasi uduk. Nasi uduk kakak satu gitu. Jadi beda-beda. Makanannya tetap Artemia itu ya. Ya, tetap Artemia. Tetap Artemia Mas Eko ya? Dia makanin Artemia yang lebih besar, nanti anakannya yang lebih kecil. Pasti dia milih nanti. Iya. Terus ini satu lagi Mas Eko, ini dari male yang jaga buraya, ini ada mitos sebenarnya Mas Eko. Katanya nggak boleh dikasih jentik. Ini bener apa enggak Mas Eko? Katanya jentik itu menyerupai dari si burayak itu. Nah, ditakutkan sama breeder-breeder yang kemarin saya apa namanya sharing-sharing sama kita, takutnya si jentik atau encuk ini ya kan, dia menyerupai si burayak, akhirnya bapaknya ini membabi buta karena lapar. Bisa makan jentiknya, bisa makan burayanya. Sebenarnya mitos ini bener apa enggak sih Mas Eko? Sebenarnya sih enggak. Enggak, Mas. Sebenarnya itu juga nggak masalah. Kalaupun kita kasih jentik juga nggak mengganggu ke burayaknya. Nggak masalah sebenarnya. Aman Mas Eko ya? Aman. Nah, lebih amannya lagi kalau kita mau kasih makan indukannya, kita kasih makan cacing sutra tidak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak juga. Iya. Karena cacing sutra kalau terlalu banyak kan nggak baik juga untuk Iya. kesehatan si ikannya, bisa sembelit atau sisik nanas nanti bisa. Signas Mas Eko Iya, ya. benar. Ya nanti akan dibahas di episode selanjutnya Ya. bagaimana penanganan penyakit-penyakit Iya, dari si iya. ikan cupang itu nanti dibedah sama ahlinya, ahli intinya inti breeder dari Kelurahan Cawang. Kalau udah gitu kan enak nih, Kang Linta. Ada ahlinya breeding, ada ahli yang perawatan, ya kan. Ada sekarang di Kang Lintas nanti kita juga akan kasih tahu bahwa kita udah pakai otomatisasi, udah nggak harus nyuci soliter terus. Ya. Nah, gitu nanti di lain. Pokoknya tonton terus di channel Channel Kang Kang Lintas. Lintas. Dan jangan lupa kalau benar-benar teman-teman pengen lihat, oh Mas Iko itu kayak apa. Nah, ikut online malam dan kunjungin IG-nya Mas Eko, nanti ada di deskripsi bawah. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari Mas Eko soal breeding cupang. Sekarang aku mau gantian tanya-tanya sama Mas Eko. Gak apa-apa ya Mas Eko, Boleh. aku tanya-tanya. Kita berbagi ilmu, Berbagi ilmu, sharing, ya. supaya semuanya bisa berhasil di dunia percupangan. Oke Mas Eko, sudah berapa lama toh Mas Eko berkecimpung di dunia percupangan ini? Menekuni cupang. Menekuni. Sebenarnya belum terlalu lama ya, sekitar 1 tahun, 1 tahun lah. Berarti Kelamaan kita 2 bulan. Mas Eko sudah setahun, kita 2 bulan. berarti awal mulai pandemi atau sebelumnya, dari sebelum Iya, pandemi? awal mulai pandemi itu sudah
mulai iseng-iseng Iseng-iseng. ngumpulin buat indukan yang bagus-bagus. Sambil belajar saya terapin sendiri cara breeding, cara pemeliharaan, cara mengobati ikan sakit gimana. Kalau indukan yang dibeli sama Mas Eko pada saat itu, Ya, itu yang pertama kali dibeli itu harga berapa? Dan apa itu? Ya, jenisnya, Jenisnya. jenisnya. pertama kali dibeli itu Giant Oh, Giant Nemo Koi. Giant Nemo Koi. Ya, Harganya berapa itu? saya itu menang di lelangan itu sekitar 60.000. Itu harga melnya aja. Oh, Harga harganya mel, ya. jantannya. Ya. Kalau menurut saya itu masih belum bagus karena saya awam Masih saat itu belajar ya, dan masih belajar. masih senang-senang Giant, pengennya cupang yang gede gitu, dilihatnya enak. Ternyata kesini-sininya saya pelajari breedingnya sampai pembesaran itu sangat susah, butuh tempat yang Space yang luas Mas Eko ya. luas. Nah, Berarti pada saat Mas Eko mulai menekuni cupang ini tertarik terus menekuni cupang ini langsung niat pengen langsung breeding apa seperti kita Koleksi. tuh cuman beli dulu ya kan Koleksi ya. dilihatnya dulu Kayak di iya kayak kita gitu itu kalau Mas Eko gimana itu? awalnya sama kayak di sini gitu. belum tentu banyak Ya, gitu. Gua lihat kualitasnya, tapi kuantitasnya pokoknya Iya. banyak gitu. Sekitar 30 ekoran gitu ada di. Saya pikir ini untuk apa sebanyak ini kan? Masa saya cuma setiap hari kasih makan, saya nggak bisa nikmatin keturunan selanjutnya. Sisi manfaatnya nggak ada Iya, Mas Eko ya iya. waktu itu. Nah, akhirnya saya pelajarin, saya datang ke breeder besar, saya datang ke farm besar, saya tanya-tanya, saya sharing ilmu ke mereka, saya terapin sendiri di rumah. Alhamdulillahnya sekarang saya sudah berhasil dan kembali lagi ilmunya saya terapin ke sahabat Kang Lintas. Nggak pelit berarti baik kan Ya. ditularkan. Nah terus kalau ini cerita sedikit Mas Eko, simpanan cupang di rumah simpanannya banyak, hartanya banyak itu hasil breedingannya itu udah berapa jumlahnya kira-kira aja ya namanya itu kan budaya kan Lubukan, banyak banget biasa. nah, terus lubukannya ada Ada berapa berapa? punya berapa lubukan? Saya itu di rumah ada 5 lubukan. 5 lubukan. 5 lubukan. Satu lubukan itu perkiraan berapa? Satu lubukan itu paling Jumlahnya? sedikit itu jumlahnya 140 ekor. 140 kali 5 lubukan. Oke. Nah, Itu terus- minimal. Minimal. Minimal, Ya, ya, minimal. Ya. Ini yang maksimal nih saya lagi sekitar umur 2 minggu ya, itu perkiraan saya itu sekitar 500 ekor. 500 ekor teman-teman. Banyak. Luar biasa. Makanya tadi Mas Eko berbagi ilmu, sharing ilmu dengan teman-teman dari Kang Lintas ini bisa ya seenggak-enggaknya menyamai lah apa yang telah prestasi Mas Eko capai ini 500 bulan. Ya syukur-syukur bisa dari teman-teman Kang Lintas sendiri bisa lebih. Iya. Begitu. Nah, terus dengan segitu banyaknya harta cupang, anak cupang Iya. yang di rumah itu Udah ada berapa ribu berarti itu? Udah puluhan ribu Iya. kali ya? Perkiraan sih ada sekitar 1.500 sampai 2.000. Oh, iya. Dan yang sudah besar itu sama indukan di galeri nggak banyak sih, cuma 150 ekoran. nggak banyak. 150 ekor 150 kali. banyak. Kali. Yang murah mana ya Pak? Yang murah kira-kira? Yang di galeri ini yang murah? Paling murah saya 100.000. 100.000. Yang dan jagoannya paling mahal ini? Paling mahal itu melnya aja 1,5 juta. Apa itu? Jenisnya. Itu jenisnya Nemo Cooper sama Baby Cooper. Itu udah pernah yang terjual yang paling mahal itu. Sama ini Super Gold. Super Gold. Iya, saya Super Gold Aku 1 per pernah lihat kayaknya. Satu per? saya jual itu 1 juta. 1 juta pernya. MPK Super Gold. MPK Super Gold. Teman-teman Kang Lintas. Iya, iya. Ya barangkali dari teman-teman Kang Lintas kepingin mengkoleksi atau menambah dari Koleksi di rumah. koleksi di rumah tentang cupang, Mas Eko punya simpenan nih ceritanya.
HMPK Super Gold. Ini lagi ngetren kayaknya Mas Eko ya untuk tahun 2021 ini. Ya, pokoknya Iya, yang Super Gold. gold, yang kuper-kuper ini Nah, itu lagi ngetren. tahun 2021 ini pasti Naik dong. Apa naik genteng? naik. Ya pokoknya naik event. Ya, biar cepat. Terus Mas Eko di rumah nanganin sendiri atau Ada ada yang bantuin. ada bantuin atau punya karyawan sekarang? Asisten. Asisten. Sampai saat ini masih saya tangani sendiri, paling ya, istri bantu-bantu. Wah, luar biasa. Wah, Luar biasa. Pasangan. Iya. Ngobrol gol ini. Iya. Luar Single biasa. fighter lah, Iya. jadi bilang enggak, belum ada karyawan. Pengennya sih untuk kedepannya proyek saya ya pasti kita punya proyek ke depan untuk lebih bagus, lebih baik. Saya mau ada karyawan nanti yang memperdayakan anak-anak yang memang nggak punya pekerjaan Oh, atau iya. gimana. Suka nongkrong-nongkrong Mas Eko ya. Ya benar, daripada nongkrong nggak Jelas, jelas. jelas betul. Ya saya kasih bimbingan, Iya. saya kasih ilmu pelajaran supaya bisa ini bisa. Terus mungkin ini yang terakhir Mas Eko. Ya. Prediksi Mas Eko ini kan udah tahun 2001 sih. 2021. 21 ini kurang lebih lama nggak nih musimnya ikan cupang? Teman-teman kan yang mau ngadain di rumah bingung karena ini jangan-jangan tapi di pandemi doang nih pas corona ini nanti sononya udah nggak tahu. Kalau menurut Mas Eko gimana? Prediksi aja Mas Eko. Prediksinya. Ini yang kadang orang itu mau jalanin tapi mikirin ke depannya. Iya, iya. Nah untuk sahabat rumah Jepang Kang Lintas, ini pesan saya, menjalankan apapun itu harus dengan tulus. Kita nggak usah mikir ke depannya bagaimana nanti ini bakal lama atau enggak, bakal Musimnya ya. laku atau enggak nanti kalau saya breeding, kalau saya jual, itu nggak usah mikir kayak gitu. Yang penting kita tulus jalannya, insya Allah rezekinya ada deh. Wah, luar biasa. Iya. Luar biasa. Foto dari Mas Eko Mas ini Eko. leader dari Cawang. Teman-teman Anda. Oh iya, aku lupa tadi di apa namanya di depan tuh belum kasih tahu. Jadi Mas Eko ini ahli breeding dari Cawang yang ke Jakarta Timur. Kita datangin ke rumahnya Kang Lintas Nanti- ini. Pokoknya Kang Lintas banyak ke ahli. Nanti makanya jangan lupa jangan ninggalin channelnya Kang Lintas karena ahli yang lain-lainnya masih nyusul. Dan alhamdulillah hari ini gabung dengan Mas Eko ini sebagai ahli breeding di sini. Mungkin ke depannya kita akan banyak breeding. Ini nanti kita gantian akan berkunjung ke rumahnya Mas Eko. Boleh ya Mas Eko ya? Boleh, boleh. Nanti kita akan lihat lubukannya ada berapa, terus apa namanya hasil breedingannya itu seberapa banyak seperti yang tadi dijelaskan sama Mas Eko. Nanti di video selanjutnya nanti kita akan gantian main ke rumahnya Mas Eko. Cukup ya Mas Eko ya. Terima Siap. kasih banyak. Kita udah diajarin cara breeding. Om Peri juga terima kasih sudah mendampingin Mas Eko-nya. Jadi pada intinya rumah Jepang banyaklah ahli-ahlinya dan kita nggak takut untuk selalu maju. Awalnya kita udah begitu banyak, kita cuma berdua karena yang cinta Jepang itu awalnya dia, kita cuma ngikutin. Giliran sudah banyak bingung, sudah banyak bingung. Walaupun teman-teman karyawan juga banyak yang bantuin, tetapi akhirnya ada banyak teman-teman kita wacana-wacana kayak Mas Eko tadi. Apapun dengan tulus, dengan hati, insya Allah akan menghasilkan apa yang kita cari. Mungkin cukup sekian, tapi kita tetap jangan lupa berbagi itu tidak rugi, rugi kalau tidak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.